semakin meluas, yang didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Ditetapkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial yang berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 ini. Saudara sekalian, sebagai operasionalisasi dari PP nomor 21 tahun 2020 ini, Kementerian Kesehatan menerbitkan 2 produk hukum. Pertama adalah Peraturan Menteri Kesehatan atau yang kita sebut dengan PMK nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 yang mengatur lebih teknis mengenai kriteria pembatasan sosial berskala besar untuk ditetapkan serta pada masing-masing teknis pelaksanaannya. Selanjutnya, pembatasan sosial berskala besar ini yang kita singkat dengan PSBB merupakan pembatasan kegiatan sekali lagi tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga ada terinfeksi COVID-19 yang sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran coronavirus disease 2019 COVID-19 ini. Jadi masyarakat masih dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari, namun untuk kegiatan tertentu dibatasi. Jadi masih dapat, sekali tegaskan lagi, masih dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari. Kegiatan pembatasan ini meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan keamanan. Berbeda tentunya dengan apa yang kita sebut dengan tindakan karantina rumah, karantina wilayah, dan karantina rumah sakit. Dalam tindakan karantina yang disebutkan ini, penduduk tentunya atau masyarakat di rumah di wilayah tertentu, kawasan RT, RW ataupun desa satu kelurahan atau satu kabupaten satu kota, dan di rumah sakit yang sedang dilakukan karantina, tentunya di lokasi yang sedang dilakukan tadi tidak boleh keluar. Dan tentunya itu juga membedakannya dengan PSBB ini. PSBB sekali lagi bertujuan untuk memutus rantai penularan. Jadi sekali lagi PSBB bertujuan untuk memutus rantai penularan dari hulunya dan dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB ini dibuktikan dengan penurunan jumlah kasus dan tidak ada lagi penyebaran ke area atau wilayah baru. Saudara-saudara sekalian, pada prinsipnya sekali lagi kami nyatakan bahwa pelaksanaan PSBB ini tidak hanya bisa menjadi tanggung jawab pemerintah, sekali lagi melainkan juga dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, agar tujuan dilaksanakannya PSBB ini dapat terlaksana dengan baik. Kalau kita melihat mekanisme penetapan di satu wilayah, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Ada 2 kriteria penetapan PSBB di suatu provinsi, kabupaten, kota, yaitu berkaitan dengan jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat di beberapa wilayah, dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Kemudian penetapan PSBB di suatu wilayah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan berdasarkan permohonan gubernur, bupati, wali kota, ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 juga dapat mengusulkan kepada Menteri dalam Menteri Kesehatan untuk menetapkan PSBB di wilayah tertentu. Permohonan PSBB pada Menteri Kesehatan tentunya harus disertai dengan data dan didukung dengan bukti epidemiologis berupa peningkatan jumlah kasus menurut waktu, peta penyebaran kasus menurut waktu, kejadian transmisi lokal, dan informasi mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan terhadap kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi, jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan. Kemudian, saudara sekalian, Menteri Kesehatan menetapkan
pembatasan sosial berskala besar untuk wilayah provinsi, kabupaten, kota tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 hari sejak diterimanya permohonan penetapan ini. Jadi betul-betul kita responsif terhadap usulan ini dan dilaksanakan dengan pertimbangan, tentunya pertimbangan-pertimbangan secara cepat yang dilakukan oleh tim yang dibentuk dan juga memperhatikan pertimbangan dari Ketua Gugus Pelaksana Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ini. Kemudian pemerintah daerah tentunya dalam melaksanakan PSBB ini harus berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk aparat penegak hukum, pihak keamanan, penanggung jawab fasilitas kesehatan, dan instansi logistik setempat. Ada lagi produk hukum yang lain yang dalam hal ini adalah Keputusan Menteri Kesehatan nomor 01 tentang penetapan pembatasan sosial skala besar ini adalah pembentukan tim yang sudah yang akan merekomendasikan kebijakan yang akan diambil oleh Menteri Kesehatan. Kemudian, saudara sekalian, selain PSBB ini, kita harapkan dia lebih ketat. Karena nilai dari PSBB itu lebih ketat daripada social distancing. Karena sifatnya bukan lagi berupa himbauan, melainkan adanya penguatan peraturan, pengaturan kegiatan penduduk. Jadi ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan. Dan ada penegakan hukum tentunya oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. PSBB sekali lagi akan berdampak tentunya kepada hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat. Jadi bukan sesuatu yang melarang, tetapi pembatasan. Sekali lagi kami sampaikan pembatasan, semuanya masih bisa bergerak. Pembatasan sosial berskala besar tersebut tentunya mengedepankan keselamatan dan kepentingan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun daerah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti barangkali Pak Yuri akan melanjutkan secara lebih detail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.